yang memperkenankan kita ada di minggu ketiga Usbul Sengsara Kristus tahun 2023. Jika ditanya, mengapa saudara datang di rumah ini, saat ini, di tempat ini, jam ini? Adakah karena saudara dan beta dengar bahwa berita penyaliban, sengsara dan kematian Yesus itu begitu dahsyat? Seperti orang-orang ketika mereka mengikuti sebuah film yang disutradarai oleh aktor Mel Gibson yang menggambarkan derita Yesus sejak ia ditangkap di Taman Getsemani. Ia disiksa, diejek, ditampar, dicambuk, diludahi, diumpat, dicaci maki dan sebagainya. Dan pada akhirnya digiring ke kayu salib. Orang-orang yang menonton itu mengatakan derita yang hebat dan dahsyat, mereka sampai histeris karena derita itu. Dan mereka juga lalu dibangkitkan semangatnya ingin tahu apa yang menyebabkan laki-laki itu mampu melakukan dan menjalani derita yang sedahsyat itu. Dan moga hari ini kehadiranmu dan kehadiranku adalah karena juga memahami dan menyadari derita itu. Pagi ini Gereja Protestan Maluku mengangkat bacaan firman dari Yohanes 3 ayat 1 sampai 21 dengan menampilkan tokoh Nikodemus, seorang Farisi, ya, orang Yahudi dari golongan Farisi yang adalah pemuka bahkan tokoh dan pengajar agama Yahudi, yang punya andil yang cukup besar dan tinggi di kalangan Farisi dan ahli Taurat itu. Menarik Bapak Ibu saudara-saudara, dia datang bertemu dengan Yesus bukan di pagi jam 9 atau jam 7 seperti ketemu, tapi dia datang di malam hari. Bacaan Alkitab kita mengatakan bahwa sesungguhnya dia menjadi takjub. Ketika mendengar tentang Yesus, apa yang Yesus ajarkan, bagaimana sikap dan perilaku Yesus dalam kehidupan bersama dengan semua orang, dengan tidak memandang orang karena pangkatnya, jabatannya, karena sukunya, karena agamanya, yang menganggap semua orang sama. Katakanlah mungkin duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Ia melihat mereka itu adalah manusia ciptaan Tuhan dan juga perlu diselamatkan. Dan betapa menariknya cerita ini ketika ia berdiskusi atau berdialog dengan Nikodemus, dan ia berkata kepada Nikodemus bahwa jika seseorang tidak dilahirkan kembali, maka ia tidak akan memperoleh dan atau melihat kerajaan Allah. Nikodemus heran, bagaimana mungkin beta yang subasar tu agak runggong ini bisa masuk lagi di pun dalam poro lah lahir kembali. Itu pikiran Nikodemus. Cara berpikir Nikodemus berdasarkan ilmu dan logika seperti itu. Mungkinkah seorang dewasa bisa masuk ke dalam perut mamanya untuk kemudian dilahirkan? Nikodemus berpikir seperti itu. Akhirnya Tuhan Yesus bilang, berpikir seperti itu katakanlah itu adalah berpikir duniawi. Tapi kalau berpikir rohani tidak seperti itu.
Ia menjelaskan bahwa jika seorang tidak dilahirkan kembali dengan roh dan air, ia tidak akan melihat kerajaan Allah. Nikodemus digelisahkan dengan sikap dan perilaku hidup Yesus yang menganggap semua orang sama. Dan yang ingin bergaul dengan semua orang, hidup baik-baik dengan semua orang, dan mengajarkan ajaran-ajaran yang sangat jauh berbeda dengan apa yang sementara ini mereka ajarkan dan yang mereka terima dari guru-guru sebelumnya. Ia bicara tentang kasih yang justru dipedulikan terhadap mereka yang lemah, mereka yang rendah, mereka yang hina, mereka yang menderita. Ia bicara tentang kasih yang mestinya lahir dari diri sendiri, menjadi contoh dan teladan bagi yang lain. Inilah ajaran kehidupan yang Nikodemus perlu tahu dan kenal dari Yesus pembawa ajaran itu. Nikodemus datang pada waktu malam karena Nikodemus juga sebagai seorang ahli Taurat, pengajar hukum Tuhan, kok datang mencari Tuhan, Yesus, guru. Orang-orang yang adalah murid-muridnya pada waktu itu. Tetapi kembali Tuhan Yesus tegaskan bahwa apa yang kami ajarkan bukan dari kami, tapi dari Dia. Dan aku dari atas, dan aku tahu tentang itu, dan aku mengajar tentang hal itu. Dan biarlah orang-orang mendengar dan tahu tentang apa yang mestinya mereka lakukan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sudah untuk minggu ketiga kita sekarang ini memperingati sengsara Yesus. Pertanyaannya, adakah kita mengerti mengapa Yesus harus menderita? Mengapa Yesus mati? Bukankah Dia anak Allah? Bahkan Allah sendiri. Ya, seperti yang disangkakan orang-orang itu. Dan karena itu mereka ragu-ragu untuk percaya. Dan mungkin juga Nikodemus adalah salah satu orang di antara orang-orang di dunia ini pada waktu itu dan di dunia pada masa kini. Dan belum tentu juga yang hadir pada saat beribadah ini orang-orang semua yakin benar bahwa inilah jalan satu-satunya. Inilah ajaran yang benar yang menuntun pada hidup yang benar. Saya betul takut bahwa hari ini ada di GPM, di Jemaat Kategorial TNI Angkatan Darat Pendil Benteng Atas, besok saya tahu su ajaran mana lagi. Dan kiranya yang hadir hari ini adalah yang justru sadar bahwa tidak ada yang lain yang ketun cari, cuma Dia Yesus, Tuhan yang mau mati untuk kita. Kehadirannya dan tugas yang dilimpahkan kepadanya sebagai juru selamat, itulah risiko yang harus Ia tanggung. Dan harganya sungguh mahal. Yaitu Ia harus membayarnya dengan tubuh dan darahnya sendiri. Tubuh yang dipecah-pecahkan, yang diaktakan di perjamuan kudus. Dan darah yang ditumpahkan. Tubuh dipecah-pecahkan karena dosa. Dan darah yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa-dosa kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang hadir hari ini di sini dan betalai, mari kita coba mengingat, ya, merenung sendiri setelah 3 minggu dan mungkin juga minggu-minggu yang telah kita alami di tahun-tahun sejak kita mulai CD, ya, atau sejak di sekolah minggu sampai besar CD, ya, sampai sudah jadi pendeta lagi. So jadi penatua lain, so jadi diaken lain, bahkan hari ini juga ketemu lantik satu togama lain. Ya, jadi pengurus-pengurus wadah-wadah pelayanan, sudahkah kita yakin benar bahwa ajaran yang benar yang menuntun pada hidup yang benar itu cuma yang ada di sini.
Sebab ya pada akhirnya semua akan binasa dan berubah, tapi ini kekal selama-lamanya. Dan kita semua akan diuji kebenarannya lewat yang ini nih yang diberitakan setiap hari Minggu dan setiap kebaktian-kebaktian dalam kehidupan berjemaat kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Betapa banyak orang terkejut ketika Yesus datang lalu melihat mereka sedang ada di bait Allah. Mereka melakukan demonstrasi tukar-menukar belanja dan segala macam. Tuhan Yesus bilang, "Hei, mengapa kamu jadikan rumahku sebagai sarang penyamun? Bongkar rumah ini, rombaklah rumah ini." Sehingga ada orang bilang, dan Tuhan Yesus bilang, dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Ada yang bilang begini, baca di dalam Yohanes pasal 2. Ada yang bilang begini, "Guru, nenek moyang kami membangunnya 46 tahun. Lalu engkau membangunnya dalam 3 hari. Itu pikiran manusia dan itu pikiran duniawi. Itu pikiran berdasarkan logika dan ilmu teknologi. Tapi pikiran berdasarkan Roh Kudus, rombak itu bait Allah itu adalah hidupmu. Dan aku akan membangunkan dia dalam 3 hari. Nanti setelah peristiwa kebangkitan Yesus yang mati, lalu 3 hari bangkit, baru orang mulai simak, "Banare, antua 3 hari." Dan 3 hari itu yang Yesus maknai dalam deritanya untuk memberikan kehidupan baru bagi Bapak, Ibu, dan Beta. Dan mudah-mudahan saja atau yang selalu terpanggil untuk merayakan sengsara Yesus, lalu nanti pasca bikin hebat-hebat, entah di sini, entah di pantai-pantai, di seluruh tempat hiburan, tempat wisata-wisata itu, mudah-mudahan lewat kebangkitan itu yang terproses melalui peristiwa kesengsaraan dan kematiannya, kalian semua menjadi orang-orang yang mau berubah. Sebab kalau saya berubah, jangan mimpi untuk lihat kerajaan Allah. Kalau tidak berubah, jangan mimpi masuk surga. Bagi beta baca-baca buku ini, cerita-cerita ini, lalu yang menggelisahkan Nikodemus sehingga ia datang pada malam hari, yaitu ia mengalami derita batin yang sangat dahsyat. Ketika ia mendengar Yesus bicara, ketika Yesus mendemonstrasikan kasih dengan menyembuhkan orang buta, orang lumpuh, orang sakit, orang kusta, semua ia datang bergaul dengan mereka dan menyelamatkan, termasuk orang Samaria yang murah hati, perempuan yang mau berdialog dengan dia. Nikodemus jadi heran, ini sosok manusia yang bagaimana yang seperti ini. Ya. Dan karena itu ia berusaha sedapat mungkin untuk bisa berjumpa dengan manusia itu supaya ia lebih mengenal dan tahu. Dan mungkin ia menjadi, dan itu dikatakan bahwa ia mengalami derita batin yang sangat dahsyat. Ya. Dan karena itu mendorong dia untuk segera harus berjumpa dengan, mudah-mudahan Bapak, Ibu, dan Beta juga ada dalam kegelisahan itu. Rugi besar Bapak, Ibu kalau ketun berjumpa dengan Yesus. Rugi besar kalau ketun mampu memaknai penderitaan, sengsara, dan kematian Yesus untuk ketun pun jalan kehidupan yang membawa ketun ke rumah Bapa di surga yang kekal. Derita yang Yesus alami adalah demi keselamatan yang tersedia bagi semua orang. Ya. Dan derita itu dilambangkan jauh sebelumnya ketika di padang gurun, dalam Ulangan itu dikatakan bahwa orang-orang dipatuk oleh ular, tedung dan mati. Lalu Tuhan bilang pada Musa, buat sebuah ular tedung dari emas dan taruh dia di ujung tiang. Dan semua orang yang dipakut ular melihat ular emas itu akan selamat dan hidup. Nanti di zaman Hizkia perintahkan buang ular itu karena akan sudah menjadi penyembahan. Itu hanya lambang saja tentang dia yang nantinya ditinggikan. Siapakah yang ditinggikan? Yesus. Salib itu adalah jalan untuk kemuliaan, jalan menuju keselamatan. Lalu bilang dari hari ini juga bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang mengalami duka cita karena anak mati, karena suami mati, karena bapak mati, karena saudara mati, ingat, kematian itu juga adalah jalan menuju pada kesenangan, jalan menuju kepada kehidupan. Sebab Tuhan bilang, berbahagialah orang-orang mati yang mati di dalam Tuhan mulai dari sekarang ini,
karena Tuhan mengistirahatkannya dari segala derita dan jerih lelahnya. Begitu mungkin bagi suami, bagi istri, bagi mama, bagi anak yang orang kekasihnya dipanggil Tuhan dalam minggu-minggu ini. Agar memahami dan memaknai derita ini di tengah-tengah derita Yesus yang dahsyat ini. Dan biarlah kita yang merayakan usbu sengsara menuju Paskah, kita menjadi manusia-manusia yang mau memberi diri untuk dibaharui oleh kuasa Roh Kudus. Hanya Roh itu yang akan mengingatkan kita, hei ini salah, ini benar, jalan ke sini betul, jalan yang begitu salah. Sudahkah kita mampu memaknai hidup ini dengan tetap, atau rasa bangga terus karena beta pendeta, karena beta penatua, karena beta diaken, karena beta ketua OPLP, ketua wadah pelayanan beta, siapa melawan beta? Sesungguhnya Tuhan menangis jika melihat ulas seperti itu yang kita hadirkan dalam. Itu pula yang menggelisahkan Nikodemus. Kenapa hidup katanya sama seperti anto yang berdatang ini, yang memberitakan kabar baik bagi semua orang ini. Mudah-mudahan hari ini Katon juga memberi diri untuk tunduk di bawah kuasa Roh Kudus. Kita ingin untuk lebih menjadi orang yang tahu apa artinya berita yang tertulis dalam Alkitab, sehingga memberikan waktu untuk lebih banyak baca Alkitab daripada membuka HP. Tuhan kiranya menolong dan memberkati Katon semua, dan kiranya usbu-usbu sengsara menuntun kami ke jalan yang benar, supaya ketika tiba waktunya, hai, karena mahkota kemuliaan tersedia untukmu dan untukku. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, beta undang berdiri.